Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Warga manfaatkan libur panjang. Saung bambu pelangi jadi pilihan favorit keluarga yang terletak di Kabupaten Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Tim gabungan pihak kepolisian dan Pemkor Palembang intensifkan pengawasan di Jalan POM 9 yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Sabtu 31 Mei 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Warga manfaatkan libur panjang, saung bambu pelangi jadi pilihan favorit keluarga yang terletak di kawasan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Momen libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga kota Palembang dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi favorit yang ramai dikunjungi adalah Saung Bambu Pelangi yang terletak di kawasan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Jihan Mutia, salah seorang karyawan Saung Bambu Pelangi mengungkapkan, meski belum terjadi lonjakan kunjungan yang signifikan pada hari pertama libur panjang ini, pihak pengelola memperkirakan peningkatan akan terjadi pada hari ketiga dan keempat libur, yakni Sabtu dan Minggu. Sebagai bentuk persiapan, pengelola telah menyiapkan sejumlah wahana menarik seperti perahu bebek, kolam pemancingan, dan motor ATV. Selain sebagai sarana hiburan, lokasi ini juga menawarkan suasana asri yang cocok untuk bersantai dan berfoto, menjadikannya tempat ideal untuk menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Libur 4 hari, biasanya kalau rata-rata, kalau hari biasa 500. Puncaknya biasa 4 hari kan itu, hari ketiga dan keempat kan. Sementara itu, bagi Yani, salah satu pengunjung asal Palembang, tempat ini menjadi pilihan karena jaraknya yang dekat dan suasananya yang nyaman. Saung Bambu Pelangi dikenal karena nuansa alam yang menyatu dengan konsep rekreasi keluarga. Lokasi ini menjadi alternatif rekreasi yang terjangkau namun tetap menyenangkan, terutama bagi warga yang ingin melepas penat tanpa harus bepergian jauh dari pusat kota. Ya sering. Lumayan, frekuensinya tuh lumayan lah. Pas libur-liburan ke sini karena jarak rumah ke sini kan paling jauh. 20 menit lah. Iya. Sering kumpul keluarga ke sini, jarak dekat kan. Dengan kehadiran wahana hiburan dan suasana yang instagramable, tempat ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga di tengah rutinitas harian yang padat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani menyatakan jika Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang merupakan salah satu pilihan yang tepat menjadi tempat kunjungan menghabiskan masa libur panjang bagi warga lokal maupun luar. Namun menurutnya perlu upaya juga dari pemerintah daerah dalam meningkatkan minat pengunjung selama libur dengan berbagai upaya perbaikan tempat wisata tersebut. Budaya yang cukup banyak gitu ya, yang bisa menjadi modal pariwisataan yang berbasis kebudayaan. Nah, tinggal bagaimana mengemas itu. Misalnya begini, misalnya prasasti Kedukan Bukit, misalnya untuk Sriwijaya, itu berada di Sungai Kedukan Bukit di Tangga Buntung. Beberapa di Orde Baru zaman Pak Ramli itu sudah ada rencana untuk dibangun tempat itu sebagai tempat titik sejarah ya, titik nol sejarah Palembang dari Sriwijaya Kedukan Bukit itu. Dirinya juga optimis jika ke depan dengan upaya perbaikan tempat wisata di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, wisata mancanegara pun akan tertarik mengunjungi Sumatera Selatan karena sejarah kerajaan Sriwijaya yang mendunia. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat. Saya Andre dari Demang. Kunjungan ke tempat wisata saat libur panjang merupakan cara yang tepat untuk melepas stres dan penat dari rutinitas kerja atau sekolah, sekaligus menyegarkan mental dan fisik dengan suasana baru. Dengan waktu luang tanpa tekanan, kita bisa menikmati momen santai bersama keluarga atau teman, mempererat hubungan sosial, serta menciptakan kenangan berharga. Selain itu, liburan memberikan kesempatan untuk mengenal budaya lokal, kuliner, dan bahasa lokal, menambah wawasan sejarah atau geografi, serta mencoba aktivitas seru seperti hiking, diving, atau wisata edukatif.
Tak lupa berbelanja oleh-oleh khas daerah turut melengkapi pengalaman wisata yang menyenangkan dan bermakna. Saya Diana dan saya dari Kayu Agung. Kebetulan saya suka jalan-jalan ke tempat baru waktu liburan panjang karena bisa lihat pemandangan yang beda dan juga belajar soal budaya setempat. Misal kayak kuliner yang unik atau cara hidup dari masyarakat lokal. Nah, selain itu setelah jalan-jalan tadi kan saya bisa juga beli oleh-oleh buat dibawa pulang, oleh-oleh khas lah dari daerah tersebut gitu yang mungkin nggak akan saya temuin di tempat asal saya begitu. Saya Dela dari Kempot. Saat musim libur ini biasanya tuh saya suka habiskan untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Kadang juga suka ngajak keluarga tuh jalan-jalan sama ke wisata tertentu sambil beli makanan daerah ataupun kuliner lain sebagainya gitu. Jadi harapannya di libur ini nanti mungkin ada wisata-wisata baru ataupun kuliner yang menarik untuk kami coba sebagai upaya untuk melepas rasa stres, terus juga penat dari rutinitas kerja ataupun sekolah sebelumnya gitu. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara Muhammad Irfan bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan Muhammad Rahman Bayumi. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Muhammad Rahman Bayumi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas, saat ini kan kita memasuki libur Isa Almasih dan juga cuti bersama gitu, Mas ya, dimana 4 hari ini kita bakal long weekend, Mas ya, kan bakal meningkatkan pariwisata dan juga meningkatkan perekonomian Sumatera Selatan. Tanggapannya, Mas? Ya, memang libur panjang ini bisa meningkatkan perekonomian, pertumbuhan perekonomian, meningkatkan pariwisata, kayaknya tidak hanya di Kota Palembang tapi di berbagai tempat-tempat menarik di Indonesia. Khususnya tempat-tempat wisata yang memang lagi dipromosikan oleh pemerintah seperti Lombok dan lain-lain. Khususnya Palembang sebenarnya juga bisa menjadi salah satu tempat menarik ya untuk para wisatawan, khususnya wisata kuliner dan lain-lain kayak gitu. Baik, Mas, saat ini sektor paling banyak dikunjungi oleh masyarakat itu apa ya, Mas ya? Kalau sekarang sih memang orang mencari tempat wisata yang tempat healing ya, lebih kepada alam sebenarnya. Karena memang nuansa alam ini kan yang memang susah untuk dibeli, susah untuk dibuat karena memang dari alam sendiri, dari nature, dari Tuhan kayak gitu. Nah, makanya seperti Lombok dan lain-lain itu kan menjadi salah satu wisata yang bisa kita katakan nomor 1 sekarang yang lagi digemari. Nah, tapi kalau memang wisata kuliner, khususnya kayak Palembang juga sebenarnya menarik sekali. Apalagi memang kuliner di Palembang kan beragam, seperti pempek, ada makanan pindang, ada kerupuk, kemplang dan lain-lain. Cuman memang diperlukan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan bagaimana cara kita mempromosikan produk-produk dalam produk-produk lokal ya khususnya agar diminati oleh wisatawan luar kayak gitu. Baik, Mas, bagaimana sih, Mas, peran pemerintah untuk mengoptimalkan momen libur panjang ini, Mas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara strategis? Oke, sebagusnya kalau kita bicara soal bagaimana strategi agar bisa menarik itu harusnya sebelum dari liburan, bahkan tidak harus menunggu waktu liburan, gencarlah melakukan promosi, pameran, terus melalui media sosial memang sudah mulai aktif ke situ ya, karena apalagi saat ini kan udah di era digital, setiap orang mempunyai cara-cara untuk mempromosikan wisata daerahnya sehingga nanti pas liburan itu menjadi salah satu alternatif. Tidak jarang juga kadang-kadang ada wisatawan yang tertarik karena melihat di media sosial terus akhirnya datang. Meskipun tempat wisata ini mungkin nggak begitu menarik, tapi kalau promosinya bagus itu juga bisa menarik daya orang luar untuk pada akhirnya berwisata kayak gitu. Promosi terus. Oke, baik. Harus promosi ya, Mas ya, lebih masif ya. Iya, harus besar-besaran, tidak hanya online, offline semua dilakukan harus. Baik, Mas, saat ini apakah ada tantangan, Mas ya, terbesar yang dihadapi sektor pariwisata lokal dalam menyerap manfaat ekonomi di masa libur panjang ini ya, Mas? Kalau saat ini, kalau menurut saya yang sangat menantang itu sebenarnya sumber daya manusianya ya. Bagaimana SDM ini bisa bersama-sama untuk meningkatkan pariwisata, karena tanpa adanya SDM yang baik, wisata sebagus apapun itu tidak akan menarik. Sedangkan wisata yang mungkin biasa-biasa aja, kalau SDM-nya kreatif dan inovatif, itu bisa melahirkan pariwisata yang maju kayak gitu. Jadi memang diperlukan kreativitas juga, karena dari kreativitas ini pada akhirnya bisa menyumbang investasi, bisa
menarik investor untuk beramai-ramai datang ke kota Palembang atau ke kota manapun lainnya kayak gitu. Baik Mas, tren jangka panjangnya Mas untuk pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah wisata khususnya di Palembang seperti apa Mas? Kalau untuk dalam jangka panjang, menurut saya tergantung dari pemerintah juga ya, bagaimana upaya pemerintah untuk mengkoordinir. Tapi kalau kita lihat sekarang Pak Wali Kota itu luar biasa ya di media sosial, sudah sangat gencar untuk mengamankan kota Palembang agar nanti orang bisa nyaman berwisata, karena itu juga yang dikhawatirkan orang datang ke Palembang kan karena keamanan. Nah, dengan adanya para Ratu Dewa yang sering turun ke lapangan, itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk mempromosikan wisata Palembang agar bisa menjadi ramah terhadap wisatawan, aman, nyaman, sehingga orang jadi enak untuk wisata ke Palembang kayak gitu. Jadi tantangan utama itu salah satunya juga mungkin keamanan dan kenyamanan ya Mas? Keamanan harus. Harus ya Mas, apalagi yang kita ketahui kayak di Benteng banyaknya pengamen, kadang-kadang memaksa untuk meminta uang gitu ya Mas ya. Selain itu parkir juga ya Mas, ya? Kalau nggak aman pasti orang kabur duluan. Baik Mas Bayumi, terakhir Mas, apa sih Mas pesan kepada masyarakat Mas untuk libur panjang ini Mas? Untuk libur panjang ini, untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk wisata ini semoga bisa menikmati libur panjang dengan efektif, efisien. Boleh berwisata, tapi tetap harus dipikirkan ke depannya, jangan sampai nanti boros, seperti kayak gitu. Terus harus sesuai dengan kemampuan. Dan juga untuk masyarakat juga harapnya untuk bersama-sama menjaga pariwisata yang ada di Kota Palembang, menjaga keamanan, bersikap ramah terhadap tamu, dan kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk orang pada akhirnya ramai datang ke Palembang biar wisata kita makin bagus dan makin dikenal orang sebagai kota yang ramah kayak gitu dan nyaman, aman kayak gitu. Intinya tuh Mas ya, kota kita harus lebih nyaman dan aman ya Mas ya, dan juga ramah. Ya, bagi kayaknya itu yang paling penting di Palembang itu dulu, aman dulu. Aman, nyaman. Udah, insya Allah aman nanti. Insya Allah mungkin para wisatawan bakal datang ke Palembang ya Mas ya. Mas Bayumi, terima kasih Mas Bayumi atas edukasi sama-sama, Mas Irfan, dan juga informasi kepada pendengar di Palembang. Salam sehat selalu Mas, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Muhammad Rahman Bayumi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Tim gabungan pihak kepolisian dan pemerintah Kota Palembang intensifkan pengawasan di Jalan POM 9 yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Setelah Jalan POM 9 ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas, tim gabungan Satlantas Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan memperketat pengawasan mencegah pelanggaran lalu lintas di kawasan tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas tim gabungan Satlantas Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan dan Satpol PP sejak pagi telah melakukan pengawasan pelanggaran lalu lintas. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan Sukmaradipta mengungkapkan pihak kepolisian bersama Pemkot telah mendirikan pos pantau di kawasan tersebut. Finan mengatakan petugas kepolisian akan mengedepankan untuk memberikan imbauan atau teguran kepada pengguna jalan yang melanggar sebelum melakukan penilangan. Adapun jenis pelanggaran yang kerap dijumpai diantaranya melawan arus, tidak menggunakan helm, serta perilaku kendaraan yang membahayakan. Memberikan sosialisasi terlebih dahulu, sosialisasi pada masyarakat, kemudian memberikan imbauan-imbauan dan juga memberikan teguran sebelum ada penindakan terkait dengan tilang. Karena pelanggaran yang paling didominasi di sepanjang POM ini adalah melawan arus, kemudian tidak menggunakan helm, dan juga berdampak beberapa kali kecelakaan yang terjadi di simpang dekat pos KTL, di mana sebelum ada pemasangannya ada barier tengah, itu sering terjadi crossing dan sehingga tidak melihat kecepatan kendaraan ataupun datangnya kendaraan dari arah sebelahnya. Finan menambahkan permasalahan parkir dan penataan pedagang kaki lima seperti penjual kopi keliling akan menjadi fokus dalam rapat bersama forum lalu lintas, karena kawasan tertib lalu lintas harus mengikuti ketentuan aturan yang telah ditetapkan. Rian Apridani melaporkan. Kajari tegaskan tidak ada unsur politisasi dari pihak manapun dalam kasus korupsi PMI Palembang.
Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Palembang Hutamrin menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam menetapkan Fitrianti Agustinda, mantan Wawaku Palembang, dan suaminya Dedi Siprianto sebagai tersangka kasus korupsi PMI. Hal itu dikatakannya untuk menanggapi pemberitaan yang beredar luas mengenai adanya dugaan unsur politisasi hingga kriminalisasi terhadap kedua tersangka. Dikatakan Hutamrin bahwa penyidikan perkara yang saat ini tetap berlanjut adalah murni demi penegakan hukum dan tidak ada kepentingan lain di dalamnya. Kejari Palembang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kami melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi kami. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sekali lagi saya katakan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Pra peradilan telah dijalani. Bagaimana proses kami telah kami laksanakan sebaik-baiknya. Sebelumnya, dari pemberitaan yang beredar, pihak kuasa hukum tersangka korupsi PMI Kota Palembang menduga kasus tersebut ada intervensi dari elit politik hingga dikriminalisasi. Untuk itu, kuasa hukum tersangka Fitrianti Agustinda dan Dedi Siprianto berencana untuk melaporkan ke Komnas HAM. Poki Pratama melaporkan. Pendengar, berikut kami sampaikan info Sumsel untuk edisi Sabtu 31 Mei 2025 bersama Hairul Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan info Sumsel untuk edisi kali ini, Sabtu 31 Mei 2025. Berikut berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyuasin mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memahami prosedur keselamatan gempa bumi meskipun gempa magnitudo 4,3 yang mengguncang wilayah pesisiran perairan Sungsang pada Rabu pagi 28 Mei 2025 tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin Reza Agus Perdana menegaskan bahwa meskipun situasi pasca gempa telah kembali kondusif dan aktivitas warga berjalan normal, kewaspadaan tetap diperlukan sebagai bagian dari edukasi kebencanaan. Ia menyebutkan bahwa gempa tersebut merupakan kejadian tektonik yang cukup jarang terjadi di kawasan pesisir Sumatera. Gempa berkekuatan 4,3 magnitudo terjadi pada pukul 8:51 waktu Indonesia Barat dan dirasakan beberapa kecamatan seperti Air Saleh dan Muara Sugihan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, intensitas gempa tercatat pada skala 2 hingga 3 MMI, yang berarti getarannya dirasakan oleh banyak orang namun tidak menimbulkan kerusakan berarti. BPBD memastikan hingga saat ini tidak ada potensi gempa susulan atau aftershock yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison Selasa 27 Mei dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2024. Bupati menyampaikan bahwa predikat tertinggi dalam audit keuangan ini berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen dan konsistensi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Bahkan ditegaskan Bupati Edison, pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjuti temuan-temuan dari tahun sebelumnya dengan tingkat penyelesaian mencapai 74% atau di atas rata-rata nasional. Memasuki musim kemarau, tren kasus demam berdarah dengue DBD di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kasus DBD pada Mei 2025 tercatat sebanyak 162 kasus, turun drastis dibandingkan puncak lonjakan di Januari yang mencapai 619 kasus. Secara total, jumlah kasus DBD di Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai 758 kasus. Meski menurun, masyarakat tetap diminta waspada mengingat virus dengue masih aktif dan nyamuk Aedes aegypti pembawa virus DBD justru lebih agresif menggigit di musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel, Ira Primadesa mengungkapkan bahwa penurunan kasus ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang mulai masuk musim kemarau dan curah hujan yang cenderung normal di bulan Mei hingga Juni. Manajemen Seruji FC menegaskan komitmennya untuk memberi ruang lebih besar bagi para pemain muda asal Sumatera Selatan dalam pembentukan tim elit Pro Academy atau EPA U20 musim ini. Muhammad David, Asisten Direktur Kompetisi PT Seruji Optimis Mandiri atau PT SOM, menyampaikan, sejak awal seleksi pemain lokal menjadi prioritas utama.
Menurutnya, Sriwijaya FC ingin memberi kesempatan kepada talenta muda daerah untuk berkembang dan tampil di level nasional. Seleksi pemain kini memasuki tahap ketiga, dan jumlah peserta yang tersisa hanya 37 dari 69 orang. Evaluasi teknis harus dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap pemain yang lolos benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai produk lokal demi memperkuat ekonomi daerah. PLT Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Heni Yulianti menekankan bahwa peran konsumen sangat penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Menurutnya, perlindungan terhadap produk dalam negeri tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga membutuhkan sinergi antara pelaku industri lokal, UMKM dan masyarakat. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan bea masuk untuk membatasi masuknya barang impor yang dinilai menurunkan daya saing produk lokal. UMKM juga diharapkan aktif melakukan inovasi, meningkatkan kualitas, dan memaksimalkan potensi pasar domestik. Dengan cara ini, produk lokal tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat bersaing secara sehat di pasar nasional maupun internasional. Demikian info Sumsel untuk edisi kali ini. Saya Harun Rizky, sampai jumpa. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, warga manfaatkan libur panjang, saung bambu pelangi jadi pilihan favorit keluarga yang terletak di kawasan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Tim gabungan pihak kepolisian dan Pemkot Palembang intensifikkan kawasan di Jalan POM 9 yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.